Di tengah sejarah panjang Bani Israel yang penuh pergulatan iman dan kekuasaan yang korup, lahirlah seorang nabi. Hidupnya singkat, tapi jejaknya abadi. Dia bukan raja yang memimpin pasukan, tapi suaranya mampu mengguncang istana dan membuat penguasa gentar. Dialah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Yahya dimulai dari sebuah doa yang dipanjatkan dalam kesunyian malam. Ayahnya, Nabi Zakaria, sudah sangat tua. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, dan istrinya dikenal mandul. Secara logika manusia, punya anak adalah hal yang mustahil. Tapi bagi seorang nabi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di mihrabnya, Nabi Zakaria memohon dengan penuh kerendahan hati, bukan sekadar meminta anak, tapi meminta pewaris risalah, penerus jalan dakwah, dan penjaga agama. Doa tulus itu dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Allah memberikan kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yahya. Sebuah nama yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya, seolah menjadi pertanda bahwa anak ini bukanlah manusia biasa. Sejak awal, kelahirannya sudah ditakdirkan menjadi sesuatu yang istimewa. Sejak kecil, Yahya tumbuh berbeda dari anak-anak sebayanya. Ia tidak suka bermain berlebihan atau larut dalam kesenangan dunia. Al-Quran menggambarkannya sebagai anak yang telah diberi hikmah, kebijaksanaan sejak usia dini. Ia punya kecerdasan spiritual, kejernihan hati, dan kedewasaan jiwa yang jauh melampaui usianya. Saat anak-anak lain sibuk bermain, Yahya lebih memilih mendekat pada kitab suci, merenung, dan beribadah. Meskipun ia tumbuh di lingkungan kenabian, kesalehannya bukanlah sekadar warisan. Ia secara sadar memilih jalan takwa. Sikapnya lemah lembut, tapi prinsipnya kokoh. Ia tidak sombong, tidak durhaka, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, Al-Quran secara khusus menyebut Yahya sebagai sosok yang penuh kasih, suci dari dosa, dan sangat bertakwa. Ketika dewasa, Nabi Yahya diutus kepada Bani Israel. Masyarakat saat itu sedang mengalami krisis moral yang parah. Taurat masih dibaca, hukum agama masih diajarkan, tapi banyak yang hanya menjadikannya simbol kosong. Para pemuka agama berkompromi dengan penguasa, sementara penguasa menjadikan hukum Tuhan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan mereka, bukan sebagai pedoman kebenaran. Nabi Yahya datang membawa pesan yang sederhana, tapi sangat berat. Kembalilah kepada hukum Allah, hiduplah dalam kesucian, dan hentikan semua penyimpangan moral. Ia tidak menawarkan popularitas, tidak menjanjikan kekuasaan, dan tidak mencari keuntungan duniawi. Seruannya tegas, jujur, dan tanpa kompromi. Gaya dakwah Nabi Yahya mencerminkan kepribadiannya. Ia hidup dengan sangat sederhana. Pakaiannya terbuat dari bahan yang kasar, makanannya seadanya, dan hidupnya jauh dari kemewahan istana. Ia tidak membangun kerajaan, tidak menumpuk harta, dan tidak mencari pengikut untuk kepentingan pribadi. Justru dari kesederhanaan itulah wibawanya lahir. Masyarakat mengenalnya sebagai sosok yang bersih lahir dan batin. Ucapannya dipercaya karena perbuatannya selaras dengan kata-katanya. Di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran seperti ini menjadi sebuah ancaman, terutama bagi mereka yang mendapat keuntungan dari kebohongan. Ujian terbesar dalam hidup Nabi Yahya datang ketika ia harus berhadapan langsung dengan kekuasaan. Saat itu, seorang raja dari Bani Israel berniat menikahi seorang perempuan yang menurut hukum agama tidak halal baginya. Para penasihat istana memilih diam. Sebagian ulama bahkan mencari-cari dalil untuk membenarkan keinginan raja. Sebagian lagi menutup mata demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi Nabi Yahya tidak termasuk di antara mereka. Dengan keberanian yang lahir dari iman yang kokoh, ia menyatakan dengan sangat jelas bahwa pernikahan tersebut haram menurut hukum Allah. Ia menyampaikan kebenaran itu tanpa menghina, tanpa mencaci maki, tapi juga tanpa rasa takut sedikit pun. Sikap tegas ini membuat sang raja murka. Kebenaran yang disampaikan Nabi Yahya dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa dan kehormatan kekuasaan. Dalam sistem yang korup, suara kebenaran seorang nabi sering dianggap sebagai tindakan pemberontakan.
Intrik pun mulai dijalankan. Tekanan demi tekanan diarahkan kepada Nabi Yahya. Fitnah, ancaman, dan kebencian tumbuh subur di sekelilingnya. Namun, tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan pendiriannya. Ia tetap tegak berdiri di atas kebenaran, meski ia sadar bahwa harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Akhir dari kisah ini adalah salah satu tragedi paling menyayat hati dalam sejarah kenabian. Karena keberaniannya itu, Nabi Yahya dibunuh secara zalim. Ia gugur bukan di medan perang melawan musuh, tetapi sebagai seorang syahid kebenaran. Darah suci seorang nabi tumpah karena keberaniannya menegakkan hukum Allah di hadapan penguasa yang zalim. Dalam Islam, Nabi Yahya adalah salah satu nabi yang wafat sebagai syahid. Hidupnya memang singkat, tapi pengorbanannya menjadi bukti abadi bahwa kebenaran tidak selalu menang secara kasat mata di dunia, namun selalu mulia di sisi Allah. Al-Quran menutup kisah Nabi Yahya dengan sebuah salam yang sangat istimewa. Keselamatan atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Sebuah penghormatan ilahi kepada seorang hamba yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kebenaran. Kisah Nabi Yahya bukanlah sekadar cerita dari masa lalu. Ia adalah cermin bagi kita di setiap zaman. Kisah tentang keberanian seorang alim untuk berkata benar di hadapan penguasa. Kisah tentang seorang manusia yang memilih jalan kesucian di tengah kerusakan moral. Dan kisah tentang harga mahal yang harus dibayar ketika kebenaran berhadapan dengan kekuasaan yang tiran. Di dunia modern saat ini, di mana kompromi sering dianggap sebagai sebuah kebijaksanaan, Nabi Yahya mengajarkan kita bahwa ada saat di mana diam adalah sebuah pengkhianatan, bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara yang keras, tapi selalu membutuhkan keberanian. Ia tidak meninggalkan warisan berupa kerajaan atau harta benda. Yang ia tinggalkan adalah teladan yang jauh lebih berharga, bahwa hidup yang lurus di jalan Allah, meskipun singkat, jauh lebih bermakna daripada hidup panjang dalam kebohongan dan kemunafikan. Hingga hari ini, nama Nabi Yahya terus disebut. Doa dan salam terus mengalir untuknya, dan kisahnya terus mengingatkan kita semua bahwa kebenaran sejati tidak akan pernah mati, bahkan ketika pembawanya telah gugur. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Kumpa.